Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tip dan trik bagaimana lulus Serdos. Ini berdasarkan pengalaman saya lulus Serdos di tahun 2021. Nah, apa saja sih persyaratan untuk peserta Serdos Smart ini? Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan pencerahan ya, bagaimana persyaratan-persyaratan Serdos tersebut, kemudian eh, memenuhi persyaratan apa saja sih untuk bisa lolos Serdos. Yang pertama tentunya dosen tersebut memiliki NIDN ya, untuk dosen tetap, atau memiliki NIDK untuk dokter pendidik, klinis, atau memiliki NIDK untuk dosen paruh waktu. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, memiliki jabatan fungsional, sekurang-kurangnya asisten ahli. Kemudian memiliki pangkat atau golongan ruang, atau istilah lainnya adalah in-passing bagi dosen yang non ASN. Kemudian syarat yang lainnya yaitu memiliki masa kerja sebagai dosen sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturut-turut, mulai tanggal TMT-nya, pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dosen, sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan Serdos. Kemudian memenuhi beban kinerja dosen selama 2 tahun secara berturut-turut. Syarat yang lainnya, memenuhi nilai ambang batas passing grade, baik itu tes kemampuan dasar akademik TKDA maupun TKBI dari lembaga yang diakui oleh Kemendikbudristek. Kemudian memiliki sertifikat program peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau PEKATI, atau bisa saja menggunakan affiliate approach ya, atau sertifikat program AA dari program tinggi pelaksana yang diakui oleh Kemendikbudristek. Nah, terkait dengan masa kerja, bagaimana cara menghitung masa kerja sebagai dosen dalam persyaratan Serdos? Yang pertama, masa kerja minimal 2 tahun ya, dihitung sejak TMT pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dosen. Asisten ahli bagi dosen dengan kualifikasi magister, atau lektor bagi dosen dengan kualifikasi doktor, hingga 1 Januari tahun berjalan pelaksanaan Serdos. Sebagai contoh, misalkan dosen A diangkat ke dalam jabatan fungsional asisten ahli TMT 1 April 2019. Maka pada 1 April 2021 masa kerjanya telah 2 tahun, namun baru memenuhi persyaratan masa kerja untuk Serdos, yakni pelaksanaan Serdos tahun 2022 ya. Kemudian bagaimana jika awalnya dosen di PTS dan telah memiliki jabatan fungsional asisten ahli, kemudian mengikuti seleksi CPNS di salah satu perguruan tinggi negeri misalkan, dan hasilnya diterima. Kapan saya dapat ikut Serdos? Nah, ini pertanyaannya juga. Nah, dalam pelaksanaan Serdos, masa kerja tadi dihitung minimal 2 tahun sejak TMT asisten ahli pada saat di PTS hingga 1 Januari tahun berjalan pelaksanaan Serdos. Nah, untuk dapat mengikuti Serdos, maka saudara ini harus telah diangkat menjadi PNS dan di-in-passing jabatan fungsionalnya. Nah, sementara di beberapa perguruan tinggi negeri mungkin memiliki mekanisme terkait
pengakuan jabatan fungsional ya, yang biasanya yang diperoleh sebelum menjadi CPNS. Ini tergantung lagi kepada mekanisme dari pengakuan jabatan fungsional dari PTN tersebut. Nah, bagaimana kalau kasusnya misalkan awalnya dosen di PTSA dan telah memiliki japung asisten ahli, kemudian pindah nih ke PTSB. Nah, kapan saya dapat ikut serdos? Nah, dalam pelaksanaan serdos tersebut tadi sudah jelaskan masa kerja minimal 2 tahun dihitung sejak TMT asisten ahli saat di PTSA hingga 1 Januari tahun berjalan pelaksanaan serdos. Jadi bisa ya untuk pindah PTSB dengan syarat tadi sudah 2 minimal sudah serdos. Kemudian bagaimana jika misalkan dosen di PTKLA dan telah memiliki jabatan fungsional asisten ahli kemudian dimutasi ke PTKLB dalam satu lingkup kementerian? Kapan saya dapat ikut serdos? Nah, ini sama juga masa kerja minimal 2 tahun dihitung sejak TMT asisten ahli saat di PTKLA hingga 1 Januari tahun berjalan pelaksanaan serdos. Jadi umurnya harus 2 tahun ya setelah pengangkatan di PTSA ataupun di PTKLA. Ya, walaupun dia pindah misalnya home base-nya ke PTSB atau ke PTKLB. Itu ya. Nah, terkait beban kinerja dosen gimana? Salah satu persyaratannya harus memenuhi BKD ya, beban kinerja dosen 2 tahun secara berturut-turut. Bagaimana perhitungannya? Nah, saya jawab ya, misalkan untuk mengikuti serdos tahun 2021 ya, maka dosen harus memenuhi BKD status memenuhi tahun 2019-2020 dengan tahun kalender dari Januari sampai dengan Desember. Yakni beban kinerja saat semester genap tahun 2018-2019, kemudian semester ganjil dan genap tahun 2019-2020 dan semester ganjil tahun 2020-2021. Jadi dalam 4 semester tersebut laporan kinerja dosen dengan status memenuhi. Kemudian bagaimana dengan TKBI, TKDA, kemudian program pekerti atau Applied Approach? Nah, misalkan saya belum memiliki skor TKBI, TKDA dan sertifikasi pekerti atau AA. Di mana saya bisa memperolehnya? Nah, penyelenggara TKBI dan TKDA pekerti AA terdapat pada lampiran ya, surat direktur sumber daya manusia ya. Untuk saya tahun 2021 tersebut terlampir ya. Di sini ada sekitar 57 ya untuk penyelenggara pekerti dan AA nih, yang telah diakui oleh Kemendikbud ya. Kemudian TKB TKDA juga sama, ada 11 lembaga ya. Nah, pertanyaannya, apakah bisa nih skor TKBI menggunakan skor TOEFL atau IELTS? Nah, pertanyaan ini sering ditanyakan. Nah, telah dijelaskan di di peraturan tadi ya, di SK Surat Direktur Sumber Daya nomor 2640/4-KK-01.01/2021 pada tanggal 14 Agustus 2021 telah dijelaskan bahwa untuk skor TOEFL, ITP atau PBT atau CBT dan IELTS itu dapat digunakan untuk pemenuhan skor TKBI ya. Jadi tidak harus khawatir ya. Misalnya saya hanya punya TOEFL, apakah bisa? Bisa, sesuai dengan peraturan SK Direktur tadi. Bagaimana jika masa berlaku sertifikat TKBI TKD telah kadaluarsa? Nah,
kan di setiap sertifikat itu ada kadaluarsanya 2 tahun ya. Tapi untuk Serdus tidak memperhatikan masa berlakunya. Ya. Yang diperhatikan adalah pemenuhan skornya dalam rentang waktu teman-teman semua sebagai dosen. Nah, perhatikan di situ TMMD-nya atau terhitung mulai menjadi dosennya. Jadi nilai skorsing ini, TKBI atau TKDA ini bisa digunakan dalam waktu rentang menjadi dosen. Jadi tidak ada kadaluarsanya, tidak ada masa berlakunya. Misalkan nih, ada pertanyaan lagi, saya telah memiliki skor TKBI, TKDA, dan sertifikat pada lembaga yang diakui Serdos. Ya, apakah bisa digunakan? Ya bisa digunakan, karena tadi tidak ada masa berlakunya, asal memenuhi ambang batas skornya, ya, dan rentang waktu sebagai dosen. Ya, jadi teman-teman harus memperhatikan tadi terhitung mulai menjadi dosennya. Nah, tahapan-tahapannya apa saja sih? Ya, menurut Surat Direktur Sumber Daya nomor 2640 tadi ya, garis miring E4 garing KK titik 0.0/2021 pada tanggal 14 Agustus bahwa kita dibagi menjadi beberapa gelombang ya. Kalau kemarin tahun 2021. Nah, tahapannya apa aja? Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya. Tahap 1 yaitu penerikan data eligible. Biasanya ini di halaman sister. Jadi teman-teman harus dilengkapi halaman sisternya, baik itu bidang A, bidang B, bidang C maupun bidang D. Jadi teman-teman harus melengkapi semuanya ya. Dimulai dari profil ya, data pribadi, kemudian passingnya di input ya, kemudian jabatan fungsional di input, kepangkatannya di input ya, kemudian pelaksanaan pendidikannya ya bidang A, kemudian pelaksanaan penelitian bidang B, pelaksanaan pengabdian bidang C, penunjang. Nah, ini semuanya harus sesuai dengan PO BKD ya. Perhatikan harus sesuai dengan PO BKD. Jadi jangan sembarangan upload, tapi harus sesuai dengan PO BKD. Ya, seperti masukin surat tugas, masukin SK instansi, laporan, ya, proposal dan sebagainya. Kelengkapan itu harus di-upload ya secara lengkap. Nah, sehingga sesuai dengan PO BKD ya. Kalau saya dulu PO BKD 2021. Tahap selanjutnya adalah penyusunan PDD UKT-PT dan penilaian presepsional. Nah, tahap 2 ini teman-teman nanti kalau sudah eligible maka menyusun PDD UKT-PT dan penilaian presepsional. Kemudian ada perhitungan nilai presepsional oleh PSD/PTPU ya. Kemudian di tahap kedua ini nanti pengajuan dosen yang tersertifikasi dan ada sinkronisasi sister oleh PSD/PTU. Nah, jadi tahap 2 ini kita nyusun nih PDD UKT-PT-nya dan penilaian presepsionalnya. Kemudian ada perhitungan nilai presepsional oleh PSD/PTU dan pengajuan nih dosen yang disertifikasi dan sinkronisasi sister perguruan tinggi oleh PSD/PTU. Nah, tahap 3 baru penilaian portofolio ya oleh asesor. Nah, jika lulus maka dia ada yudisium ya. Di mana yudisium itu ada 2, yudisium internal PTPS dan yudisium nasional. Nah, jadi misalnya kalau yang setahu saya asesor itu ada 2 ya. Nah, jika asesor satu menyatakan lulus, asesor 2 tidak menyatakan lulus, maka akan ada penilaian berikutnya. Ya. Nah, tapi jika dua-duanya menyatakan lulus, maka dia lulus. Nah, seperti itu ya. Bagaimana aplikasi sister itu mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu ya. Di menu layanan aplikasi sister biasanya terdapat notifikasi ya.
terkait dengan persyaratan SESDOS yang harus dipenuhi. Nah, silakan jika teman-teman ingin mengajukan perubahan, ya baik itu japung, kepangkatan, in-passing, pastikan dulu draft ajuan perubahan data sudah diajukan sehingga nantinya dapat diverifikasi oleh yang pertama operator kepegawaian perguruan tinggi. Nah, dan selanjutnya nanti divalidasi oleh di tingkat LLDikti ya untuk PTS. Nah, selanjutnya yang biasa sering ditanyakan, nah bagaimana mengupload dokumen LKD? Nah biasanya mengupload dokumen LKD itu di tombol detail BKD ya di halaman sister. Dan jangan lupa nanti adminnya untuk mensinkronisasi ya terkait dengan sisternya. Nah Bapak Ibu, terus saya kasih tip yang lain, ini berdasarkan pengalaman saya. Saya tidak akan tampilkan karena ini bersifat private dan pribadi ya. Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan tahapan-tahapannya ya, tahapan pertama, tahapan kedua, dan yang ketiga. Nah di tahapan kedua nanti ada namanya ini ya, maaf saya cek dulu. Nah di situ nanti di tahapan kedua ya ada namanya perhitungan NPS dan pengajuan portofolio ya dan penilaian asesor. Nah, Bapak Ibu nanti diminta untuk validasi biodata peserta ya. Ya, kemudian mengunggah pas foto ya. Jangan lupa pas foto ukuran 4x6 untuk pria biasanya background biru ya, untuk wanita background merah. Nah ini jangan lupa nih. Kemudian isian data riwayat hidup yang sudah diisi di sister, lengkapi ini data profil dan sebagainya. Jangan sampai salah, terutama nama ya, karena ini berpengaruh. Misalkan Agung Baitul Hikmah, ketika namanya menjadi Agung Baitul Hikmah, ini akan menjadi masalah nanti di sertifikasi pendidiknya. Kemudian mengisi instrumen profesional diri. Nanti ada hasil perhitungan NPS-nya ya. Skor komponennya itu dari pedagogi ya, kemudian profesional ya, nilai profesional, kepribadian dan sosial. Nah ini semuanya dirata-ratain ya skor komponen keempat komponen tersebut sehingga menghasilkan rata-rata skor secara keseluruhan ya. Ya minimal di ambang 6, lah ya, di ambang 6 maka dia skor penilaian persepsionalnya lulus. Nah saya nggak bisa tampilkan karena tadi bersifat private, namun saya kasih gambaran saja. Kemudian yang harus dilakukan yaitu tadi pengisian profesional diri. Nah dalam pengisian profesional diri sebentar. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan pada saat biodata peserta ya. Nah, di biodata peserta nanti teman-teman di halaman terakhir di situ teman-teman harus menginputkan ya bidang ilmunya apa. Nah, contoh bidang ilmu saya adalah ilmu komputer dengan kode 123. Jadi kalau Bapak-bapak di bidang ilmu yang lain, misalnya manajemen ataupun sistem informasi, ya silakan pilih sesuai dengan bidang ilmu yang Bapak miliki. Kemudian di situ ada mata kuliah pokok yang harus diisi. Mata kuliah pokok apa saja yang harus diisi ini berdasarkan dengan mata kuliah pokok yang Bapak Ibu ampuh ya. Contoh saya mata kuliahnya yaitu berbasis profesi, yaitu aplikasi basis data. Kemudian
teman-teman diminta karya yang dianggap paling fenomenal ini dimasukin di sini. Jadi karya Bapak Ibu yang dianggap paling fenomenal itu banyak citasinya, kemudian banyak digunakan, terus bermanfaat, ya berdampak dan keterberlanjutan. Nah ini Bapak Ibu semua upload di karya yang dianggap paling fenomenal. Nah ini ada di halaman biodata nih. Jadi Bapak Ibu harus input juga di sana ya. Selain tadi di profil sister data pribadinya. Jadi di bidang akademik nanti Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi bidang ilmunya, kemudian mata kuliah pokoknya dan karya yang dianggap paling fenomenal. Kemudian yang lainnya yaitu apa nih ya, mengenai skor komponen tadi sudah ya. Nah, pas foto Bapak Ibu. Nah, nanti pas foto saya jelaskan dulu. Pas foto tadi berwarna biru untuk laki-laki dan merah untuk perempuan. Nah, sifatnya harus resmi ya itu Bapak Ibu. Kalau bisa, kalau saya sih pakai jas ya. Pakai jas, pakai dasi ya.